Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga akan merindukan 4 golongan manusia, yakni yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, yang kedua golongan orang yang pandai menjaga ucapannya, yang ketiga golongan orang yang mau memberikan kepada mereka yang sedang lapar, dan yang keempat yang terakhir adalah golongan orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut, tentunya kita tahu bahwa jika kita menginginkan bagian dari ahli surga, maka marilah kita bersegera untuk ambil bagian dari keempat golongan tersebut. Paling tidak, jika ada kesempatan melakukan salah satu di antara keempat hal tersebut, kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukannya. Yang pertama, golongan orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa syafaat sebenarnya dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama syafaat dari Rasulullah SAW, dan yang kedua syafaat dari Al-Quran. Artinya bahwa setiap umat Muhammad SAW yang tergolong orang mukmin akan mendapatkan 2 kesempatan untuk diselamatkan. Paling tidak, dengan membaca Al-Quran kita dapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Dan jika tidak kita bisa mendapatkan demikian, paling tidak hati kita tidak condong pada yang lain dalam ibadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang mau membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. Dan yang selanjutnya, yang kedua, menjaga lisan. Penjagaan lisan menjadi satu di antara hal penting dalam hidup kita, yang dengannya kita akan selamat dan darinya pula kita bisa beruntung dan mendapatkan pahala. Lisan yang baik adalah ketika ia berkata-kata, yakni dengan kata yang penuh dengan ibrah, yang artinya santun dan penuh dengan ajakan kebaikan serta jauh dari ghaibah, fitnah, mengunjing dan berbohong. Maka para ulama pernah mengatakan, yang artinya keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, yang dinamakan seorang muslim adalah jika ia mau menyelamatkan saudara-saudara muslimnya dari ucapan buruk dan tangan-tangan angkara. Dan yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya bahwa barang siapa yang mau menyisakan sebagian hartanya guna membeli sedikit makanan untuk saudaranya atau orang-orang yang sedang kelaparan, maka surga akan merindukan orang yang seperti ini. Pada hal lain, diungkapkan bahwa seorang pemberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan seperti ini dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai perbuatan baik yang berbalas pahala. Sungguh Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai perbuatan yang demikian. Kedermawaan seperti itu walau seolah-olah sepele, namun berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seorang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat di hati manusia, didekatkan dengan surga dan jauh dari api neraka. Dan sebaliknya, orang yang bakhil ataupun orang yang pelit akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga serta dekat dengan siksa api neraka. Dan yang keempat yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau berpuasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, tak terkecuali pahala yang berlipat dari satu kebaikan yang ia kerjakan di bulan ini. Hal tersebut mengingat bahwa
bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang memiliki ribuan keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, seseorang yang mau menyambut bulan ini dengan keceriaan dan sukacita saja, kelak di hari kiamat Allah akan mengharamkannya dari siksa api neraka. Dan yang kedua, bahwa seluruh aktivitas positif yang dikerjakan selama berpuasa di bulan-bulan Ramadan ini, pahala yang diberikan berlipat ganda dibanding pada bulan yang lain. Dan yang ketiga, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat dua kabar gembira, yakni saat ia berbuka puasa dan saat nanti di akhirat dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi seseorang yang melaksanakan puasa, maka ia akan memperoleh dua kebahagiaan atau kegembiraan, yakni yang pertama saat ia berbuka puasa dan yang kedua saat ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah